Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, jemaat dan simpatisan GKI Rawamangun yang terkasih. Pagi ini kembali kita bertemu dalam ibadah minggu yang dilakukan secara daring, Minggu 14 Juni 2020. Ibadah hari ini bertema diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henry Salim dari GKI Cipinang Elok. Mohon perhatian Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian untuk warta jemaat berikut ini. Yang pertama, berita duka cita. Di dalam kasih dan rahmat Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, saudara terkasih kita, Bapak E.L. Tobing, telah pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Minggu Trinitas 7 Juni 2020 pukul 11.20 waktu Indonesia bagian Barat, di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Jenazah telah dimakamkan di TPU Pondok Rangon pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kiranya kasih Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menghibur dan menguatkan keluarga yang berduka cita dan kita sekalian yang mengasihi almarhum Bapak E.L. Tobing. Yang kedua adalah ulang tahun. Jemaat dan simpatisan GKI Rawamangun mengucapkan selamat berulang tahun pada saudara-saudari yang berulang tahun minggu ini, khususnya kepada yang berulang tahun pada hari ini, Minggu 14 Juni 2020, yaitu Ibu Lianda Lipurba, Bapak Lukas Ricardo Pasaribu, dan Ibu Joan Ellen Runtu. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Yang ketiga, celengan masa Paskah. Celengan masa Paskah 2020 dapat ditransfer ke rekening Bendahara Majelis Jemaat GKI Rawamangun di BCA nomor 09411949914 atas nama Milko Huta Barat dengan menambahkan angka 31 pada jumlah celengan yang ditransfer. Yang keempat adalah katalog usaha GKI Rawamangun. Majelis Jemaat akan membuat katalog usaha yang dijalankan oleh jemaat dan simpatisan GKI Rawamangun. Bagi yang mempunyai usaha, dipersilakan memberikan datanya kepada bidang Kespel, yaitu Bapak Markus Huta Barat, Ibu Sari Oktavia, dan Bapak Adi Wibowo. Yang kelima, persembahan jemaat. Persembahan yang dikumpulkan jemaat dalam ibadah di rumah masing-masing dapat ditransfer ke rekening Bendahara Majelis Jemaat di BCA nomor 09411949914 atas nama Milko Huta Barat. Marilah kita bersama-sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah minggu ini. Kami undang jemaat bangkit berdiri, bersama kita menyanyi dari Kidung Keesaan 2 ayat 1 sampai 3, Allah hadir bagi kita. Dengan Roh Kudus jatuh
Ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, perbarui hati kami, oh curahkan karunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kita saat ini dengan satu pengakuan pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Kebaktian kita pada minggu hari ini Bapak Ibu bertema diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Setiap orang percaya, Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang dipanggil, diutus oleh Tuhan. Inilah yang kita mau renungkan di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Apakah makna utusan, apakah makna panggilan itu masih relevan di dalam kehidupan kita? Ayat pembuka dalam ibadah kita saya akan bacakan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Roma pasal 10 ayat 14 dan 15 yang berkata demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sama seperti tertulis, betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama menundukkan kepala dan kita bersama-sama secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau kami seringkali lalai atas tugas dan panggilan kami sebagai gereja-Mu. Sesungguhnya Engkau memanggil kami Tuhan untuk membawa kabar baik, membawa terang, tapi seringkali kami belum melakukannya. Tuhan, sesungguhnya kami adalah seperti yang Engkau katakan, kami adalah garam dan terang bagi dunia ini. Namun Tuhan, kami belum menghayati itu semua. Bahkan di tengah situasi dan kondisi seperti ini Tuhan,
Justru kami mau terus menghayati panggilan kami, tapi kami belum bisa mewujudkannya sebagaimana yang seharusnya Tuhan kehendaki. Biarlah saat ini kami kembali diingatkan Tuhan, siapakah kami di hadapan-Mu? Siapakah kami sebagai orang-orang yang telah dipanggil untuk membawa kabar baik bagi dunia ini? Setidaknya bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan seringkali kehadiran kami bagi orang-orang di sekitar kami belum menjadi contoh, bahkan apalagi membawa atau menyatakan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Tapi justru sebaliknya, ya Bapa, kami mohon ampun. Biarlah di tengah situasi apapun dan kondisi yang berat sekalipun, kami tetap ingat siapa diri kami. Inilah doa kami ya Bapa. Kami sampaikan hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan, Engkau-lah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera menggerakkannya. Dikau yang ku kasih dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu, juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta. Lagu mesin dan martir, bising dan menderu, lagu peras keringat naik kepadamu. Dikau yang ku kasih dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Dikau yang ku kasih dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah yang saya bacakan dari surat Paulus kepada Korintus, surat 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai salam, salam, damai Kristus
salam, salam. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya yang mekar. Berbuahlah Tuhan yang pun besar, teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersama-Mu di Firdaus kemenangan. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu terterang. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang tak menyerah, hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu, agar segera Tuhan yang milik-Mu. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita kembali mempersiapkan diri untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita bersama-sama memohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah seperti lagu yang baru saja kami angkat, lagu yang boleh menghayati siapakah diri kami sesungguhnya. Kami bagaikan padi yang dipendam, dan biarlah dari situ tumbuh dan menghasilkan buah. Biarlah Tuhan, setiap kami boleh menghayati diri kami, bahwa kami adalah bagian dari kerajaan surga. Kami bagian dari bagaimana kami terus melihat diri kami diikut sertakan, dilibatkan di dalam karya keselamatan. Kami dilibatkan di dalam karya bagaimana kami menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang membutuhkan pengharapan, dunia yang membutuhkan keselamatan, dunia di mana kami boleh menghadirkan jawaban di tengah begitu banyak masalah, menghadirkan penghiburan di tengah begitu banyak kekhawatiran dan ketakutan. Dan biarlah Tuhan, saat ini kami kembali diingatkan siapakah kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang menyapa setiap kami, memboleh menghadirkan apa yang baik dan yang benar. Bukan saja ketika kami hanya mau dihibur tapi tanpa mau menghibur. Kami hanya mau dikuatkan tapi kami juga mau menguatkan orang lain. Bukan hanya kami ketika kami mau dibalut atas luka-luka kami, tapi kami juga bersedia untuk membalut luka-luka orang lain. Kami boleh menghadirkan kerajaan-Mu, kebenaran-Mu bagi siapapun. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, dan biarlah firman Tuhan saat ini boleh memberikan kepada kami kekuatan, tapi juga sekaligus diingatkan bagaimana kami seharusnya terus menghadirkan kerajaan-Mu, karena kami adalah saksi-saksi-Mu dan utusan-utusan-Mu.
Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami haturkan doa ini. Amin. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Beribadahlah kepada Tuhan, beribadah dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya, datanglah dengan bersorak, ketahuilah Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan, punya Dialah kita, kawanan domba gembalaannya. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Masuklah lewat pintu gerbangnya, masuklah dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur dan puji namanya. Karena Tuhan itu baik, kasih setianya kekal, kesetiaannya turun-temurun. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius 9. Matius pasal 9 dari ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Matius pasal 9 ayat 35 hingga pasal 10 ayat yang ke-8. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya pada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat.
Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, COVID-19 telah memberi dampak yang luar biasa. Salah satunya adalah bagi kehidupan gereja. Gereja-gereja selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini seperti bangunan yang kosong. Tidak ada lagi kegiatan, bahkan hari Minggu sekalipun. Gereja-gereja bagaikan gedung yang tanpa penghuni. Nah, lalu apa artinya Bapak Ibu kalau kemudian gereja seakan-akan tidak ada kegiatan, dan kemudian setiap orang Kristen atau setiap kita hanya ada di rumah? Pertanyaannya mungkin adalah, masih adakah gereja? Tentu Bapak Ibu ingat lagu Sekolah Minggu dan seringkali kita nyanyikan, gereja bukanlah gedungnya, gereja juga bukanlah menaranya. Lihatlah di dalamnya, gereja itu adalah orangnya. Kalau begitu kita mengatakan bahwa biarlah sementara ketika gedung-gedung gereja yang saat ini mungkin jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu, tidak seperti biasanya kosong, hanya kursi mimbar, tetapi kemudian tidak diisi oleh orang-orang yang setiap hari Minggu berkumpul dan beribadah. Maka saya ingin mengatakan disinilah ada satu tantangan yang luar biasa. Ketika kita bertanya, masih adakah gereja? Masih punya semangatkah dan geliatkah gereja? Sementara kalau kita perhatikan gedung-gedung gereja itu sunyi, sepi, dan orang-orang Kristennya atau jemaatnya pun tidak bisa beribadah. Apakah otomatis kalau ibadah tidak terjadi, kegiatan-kegiatan gereja tidak terjadi, kemudian tidak ada lagi gereja? Maka lagu Sekolah Minggu yang tadi saya sebutkan, bagaimana artinya kalau gereja itu adalah bukan gedungnya semata, tetapi orang-orangnya? Bapak Ibu, disinilah tantangannya. Mungkin apa yang hari ini kita sama-sama keluhkan, sementara kita seringkali harus bertanya kepada diri kita sendiri, betulkah gereja itu orangnya? Hari ini ketika firman Tuhan bertema diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah, ternyata inilah menjadi sebuah tantangan dan perenungan kita sekaligus. Apakah kita bisa menjawab bahwa gereja itu bukanlah gedungnya, bahwa gereja itu bukan hanya kegiatan-kegiatannya, tapi gereja adalah di mana setiap orang memang terus berkarya. 3 bulan hampir tidak ada kegiatan-kegiatan ibadah. Apakah ini berarti kemudian mengurangi semangat kita, mengurangi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen? Berangkat dari bacaan Injil yang tadi sama-sama kita baca atau dengarkan dari Injil Matius pasal 9 dan 10. Diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah. Maka pertama Bapak Ibu saya katakan adalah diutus berarti keterlibatan. Sama seperti Tuhan Yesus mengutus para muridnya, maka misi Allah melibatkan kita. Ketika Yesus tidak bekerja sendirian, dia membutuhkan orang-orang yang ada di sampingnya, maka dia mengutus 12 muridnya, mulai dari Simon sampai Yudas Iskariot. Menarik Bapak Ibu kalau kita perhatikan siapakah mereka. Sebagian besar dari mereka, pertama kita melihat mereka adalah orang-orang yang berlatar belakang berbeda. Ada nelayan, pemungut cukai, ada Simon dari orang Zelot, ada juga seorang pemungut cukai yang bernama Matius.
yang notabene adalah mereka berseberangan secara ideologis. Tidak bisa dibayangkan bagaimana mereka bisa menjadi satu tim antara seorang pemungut cukai yang bekerja kepada pemerintah Romawi dengan seorang Simon, orang Zelot yang sangat nasionalis. Tapi inilah yang kita mau lihat, perbedaan di antara ke-12 murid Yesus. Ada perbedaan, dan perbedaan itu tidak harus kemudian menimbulkan konflik. Apa yang kita pelajari Bapak Ibu? Terkadang kita sebagai orang Kristen seringkali hanya mengurusi atau fokus pada perbedaan-perbedaan. Kita lupa tugas utama kita seperti apa dan bagaimana. Maka mau dijelaskan bahwa apa yang Yesus katakan betul bahwa Yesus sedang memperlihatkan sebuah realitas kepada para muridnya pada saat itu. Realitas yang pertama adalah bahwa ada sebuah kenyataan. Yesus memberikan sebuah perumpamaan atau sebuah kiasan seperti yang dikatakan dalam pasal 9 ayat 36. Umat Israel bagaikan kawanan domba yang terlantar dan lelah. Dikatakan seperti domba yang tidak bergembala. Sebuah ungkapan yang sehari-hari seorang atau kawanan domba itu pasti membutuhkan seorang gembala. Dan fungsi dan peran gembala itu luar biasa. Tidak mungkin kawanan domba itu dilepas begitu saja. Sebab domba itu binatang yang mudah tersesat. Nah, inilah sebuah gambaran yang saat ini barangkali sangat berbicara dengan kehidupan kita ketika kita kaitkan dalam kehidupan saat ini, dalam kondisi saat ini. Bapak Ibu, mungkin sudah berapa banyak orang-orang Kristen yang sekian lama tidak lagi bisa beribadah, tidak lagi bisa merasakan persekutuan, bagaimana merasakan hangatnya ibadah bersama. Mereka seperti kawanan domba yang saat ini barangkali mereka ada di mana? Saya tidak menggambarkan seperti, saya bisa menggambarkan barangkali sedikit banyak seperti kawanan domba yang tercerai-berai. Yang biasanya hari Minggu bisa berkumpul, tapi kini nggak bisa berkumpul. Realita yang saat ini terjadi kurang lebih seperti apa yang Yesus katakan. Realita yang kedua adalah dikatakan dalam ayat 37, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Jadi kerajaan Allah ini membutuhkan para pekerja, di mana ladang-ladangnya harus dituai dengan segera. Dan berangkat dari situ Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita melihat betapa kemudian Yesus membutuhkan tim. Dan 12 murid Tuhan Yesus yang kita baca dari Injil Matius 10 tadi menjadi sebuah awal dari bagaimana misi kerajaan Allah itu dimulai bersama-sama. Yang kedua yang mau dikatakan dari tema ini adalah kebersamaan itu menjadi lebih penting. Gereja diawali dari kehidupan persekutuan. Gereja diutus untuk menghadirkan persekutuan baru. Maka Bapak Ibu, saya ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dikatakan katanya, baik tidak baik waktunya, beritakanlah Injil. Maka memberitakan Injil menjadi utusan Tuhan tidak menunggu kapan waktu baik, kapan kondisi itu baik. Tetapi kondisi seperti apapun menjadi sebuah tugas dan panggilan setiap orang percaya untuk memberitakan kerajaan surga. Saya ingat sejarah gereja, bagaimana orang-orang Kristen perdana ada dalam sebuah situasi yang tidak baik pada saat itu, di mana mereka dianiaya, dikejar, bahkan dibunuh oleh orang-orang Romawi. Justru di tengah-tengah kondisi seperti itulah semangat mereka untuk mengabarkan Injil begitu luar biasa. Dan dari sini Bapak Ibu, saya ingat apa yang tadi saya katakan dalam ayat pembuka dalam surat Paulus pada jemaat di Roma. Ayat ini kembali saya bacakan, dan biarlah ini menjadi renungan kita untuk mengkaitkan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya?
Lalu bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Persoalannya jelas. Adakah di antara kita sebagai orang percaya mau diutus? Karena persoalannya terletak pada siapkah kita diutus untuk kita bisa memberitakan kabar keselamatan dan kerajaan Allah itu kepada setiap orang. Sehingga pada akhirnya, kata Paulus, setiap orang mengaku Yesus Kristus adalah juru selamat. Setiap orang berseru kepada nama Tuhan dan mereka akan diselamatkan. Jadi barangkali apa yang saat ini kita sama-sama alami, bukan kemudian Bapak Ibu melemahkan semangat kita, panggilan kita untuk tetap memahami diri kita sebagai utusan. Kita ingin mengatakan bahwa gereja adalah gedungnya, gereja adalah fasilitasnya. Kita ingin menjawab bahwa gereja adalah orangnya. Gereja adalah orang-orang yang diutus dan dipanggil Tuhan untuk menghadirkan kerajaannya. Maka menjadi penting rasanya ketika memang situasi seperti ini, kondisi seperti ini, tidak melulu kemudian meninabobokan kita. Situasi dan kondisi ini mengajak kita untuk sama-sama melihat kembali. Bukankah ini kesempatan? Justru kondisi ini sering dikali dipahami oleh sebagian besar dari kita sebagai sebuah kendala. Betul, ada banyak kendala. Bagaimana gereja memulai kembali ibadahnya saat ini juga cukup sulit. Pagi tadi saya rapat online dengan para pendeta seklasis Jakarta Timur. Kami semua juga bingung bagaimana memulai ibadah bersama-sama di tengah kondisi, aturan, dan situasi yang berlaku. Tentu setiap kita butuh hikmat Tuhan, setiap kita butuh kebijaksanaan untuk kita memulai ibadah ini. Di satu sisi ini sebuah kendala, tantangan. Di satu sisi ini sebuah persoalan yang memang menjadi berat bagi setiap gereja. Tetapi mari kita melihat ini juga sebagai sebuah kesempatan. Gereja bukan kemudian hanya diam, tak berbicara apa-apa. Justru barangkali sebuah kesempatan yang pada akhirnya mengajak kita sebagai orang Kristen untuk bergerak dan menyatakan sesuatu. Sesuatu yang barangkali saat ini menjadi jawaban atas setiap persoalan yang dihadapi oleh sebagian besar orang. Bapak Ibu, kembali lagi, akhirnya gereja adalah orangnya. Gereja adalah orang-orang yang diutus dan diperlengkapi. Gereja adalah orang-orang yang membawa apa yang baik. Situasi dan kondisi bukan menjadi alasan kita untuk tidak kemudian menyatakan diri siapa kita sesungguhnya. Situasi dan kondisi sesulit apapun mestinya menjadikan kita tetap baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan untuk tidak larut di dalam suasana dan situasi di mana kita mungkin tenggelam dalam kekhawatiran dan kepanikan. Tapi justru disinilah kesempatan gereja berbicara, gereja beraksi. Teruslah berkarya dan setiap kita akan terus diuji oleh Tuhan. Seperti apa dan bagaimana karya kita di tengah kondisi yang sulit sekalipun. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita bersatu. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami ingin menaikkan doa kami kepadamu. Biarlah melalui doa ini kami mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Terlebih ketika kami masih ada dalam suasana kondisi yang belum pasti ini, di mana ada banyak anak-anak Tuhan yang rindu untuk bisa bersekutu kembali, beribadah bersama-sama di gedung gereja. Namun bila Tuhan, seperti apa yang kami renungkan saat ini, kekristenan kami tidak terbatas pada ibadah-ibadah yang kami selenggarakan, baik lewat online, langsung maupun tidak langsung. Tapi biarlah karya kami, kiprah kami, kesaksian kami, itu sungguh-sungguh menjadi bentuk nyata siapakah kami sebagai gereja. Tuhan, kami terus mendoakan saudara-saudara kami, baik para pasien COVID-19 yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, bersama dengan keluarga-keluarganya. Biar Tuhan tetap kuatkan, tetap Tuhan berikan kepada mereka apa yang baik. Dan juga kami berdoa untuk para medis dan keluarga mereka yang saat ini betul-betul berjuang di garis depan, di dalam mereka menyembuhkan, memulihkan kondisi saudara-saudara kami. Tuhan, biar mereka juga tetap diberkati dengan kekuatan daripadamu. Mereka yang mungkin saat ini tidak bisa berjumpa dengan keluarga mereka, mereka harus berpisah karena tugas dan tanggung jawab mereka yang begitu berat. Mereka tetap Tuhan, Engkau berkati. Kami ingat juga dan berdoa buat jemaat kami, jemaat GKI Rawamangun. Biarlah kami tetap meyakini Tuhan, bahwa situasi ini tidak membuat kami hanya larut di dalam kesedihan, di dalam kekhawatiran bahkan. Tapi kami mau tetap meyakini Tuhan, biarlah ini yang sebuah situasi yang dialami bersama-sama, tidak kemudian membuat kami hanya diam, tapi kami terus bisa berkarya, bisa berbuat sesuatu setidaknya untuk lingkungan kami. Kami ingat dan berdoa buat jemaat kami yang sudah lanjut usia. Biarlah di tengah-tengah banyak kondisi yang saat ini mengkhawatirkan, khususnya bagi para opa dan oma, kami tetap Tuhan percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu. Demikian juga untuk anak-anak kami yang akan memasuki tahun ajaran baru. Biarlah segala apa yang akan dipersiapkan, mungkin ketika kelas mereka belum bisa dibuka secara normal, tetap kami percaya Tuhan, biarlah para guru dan semua yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga proses belajar mengajar anak-anak kami juga tidak terganggu begitu berarti dengan kondisi seperti ini. Kami berdoa untuk para keluarga jemaat-Mu ya Tuhan, biarlah kami semua tetap menghadirkan kebaikan Tuhan. Kami boleh menghadirkan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa ya Bapak untuk keluarga Bapak almarhum E.L. Tobing yang sedang berduka cita. Di tengah suasana duka cita ini tetap penghiburan dan kekuatan daripadamu kiranya boleh terus ada, dan Tuhan hadirkan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Bapa, kami mau mendoakan untuk berbagai rencana kami yang boleh dipikirkan, digumuli, dan kemudian diputuskan oleh para penatua di dalam majelis jemaat GKI Rawamangun. Biarlah apapun yang boleh kami putuskan di dalam hikmat, dalam pertolongan Tuhan. Sehingga segala apa yang kami boleh putuskan dan ambil itu semuanya boleh berguna dan berkenan di hadapan Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kami serahkan ya Bapa kehidupan kami selanjutnya, hari-hari kami bersama dengan keluarga dan pekerjaan yang kami jalani dengan segala keterbatasan dan kondisi kami saat ini. Kami ingat juga untuk pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang saat ini juga sedang bergumul untuk menghadapi pandemi ini. Biarlah mereka tetap terus Tuhan diberkati dengan hikmat daripada-Mu untuk bisa mengatasi, mengurangi kasus-kasus yang saat ini mungkin di berbagai daerah masih menjadi keprihatinan kami. Bapa,
Kami percaya ya Tuhan, semua ini tidak pernah kebetulan, tapi kami mau mengingat kembali apa yang Kau mau kerjakan buat kami dan apa yang kami ingin kerjakan bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nats pembimbing diambil dari 1 Tawari 16 ayat yang ke-29 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beralaskan kekudusan. Sambil diiringi dengan nyanyian kita akan membawa persembahan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu. Ucaplah syukur, rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa membawa persembahan kita. Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami memberikan persembahan. Tuhan berkati dan kuduskanlah persembahan kami ini, supaya dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Ajar kami juga untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat.
bagiku. Ku utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus Kau berkorban bagiku. Ku utus Kau kepada yang tersisih, karena hatinya dirundung sendu. Sebatang kara tanpa andai taulan, ku utus Kau membagi kasih-Ku. Ku utus Kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus Kau mengiring langkahku. Karena Bapa mengutusku, ku utus Kau. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, Tuhan mengutus saudara untuk menjadi saksinya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.